Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah ruah lagi berkah kepada kita semua dari arah yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 6 keutamaan membaca istighfar, bisa datangkan rezeki dan menghapus dosa. Setiap insan tentunya tidak akan terlepas dari kesalahan yang telah diperbuat. Maka dari itu sudah seharusnya untuk memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termaktub dalam surah Nuh ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yang artinya lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Istighfar merupakan salah satu cara memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun memiliki kalimat yang sederhana. Istighfar memiliki keutamaan yang luar biasa. Agar mendapatkan keutamaan istighfar dengan penuh hikmah, hendaknya seorang muslim mendalami arti istighfar. Berikut bacaan dan keutamaan istighfar. Yang pertama, istighfar versi pertama. Astagfirullah artinya aku memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, istighfar Astagfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Yang ketiga, istighfar versi ketiga. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Yang keempat, istighfar versi keempat. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, dengan memujinya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Yang kelima, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi Ighfirli faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau yang telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku berusaha semampuku untuk selalu berada dalam pemeliharaan dan janji-Mu. Aku berlindung kepadamu dari akibat buruk perbuatanku. Aku akui nikmat-Mu atas diriku, dan aku juga mengakui betapa besarnya kesalahanku. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Keutamaan membaca istighfar. Istighfar memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Termaktub dalam surah Hud ayat 90, Allah berfirman, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimu wadud." Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Mencintai. Termaktub dalam surah Muhammad ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum." Artinya, ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta memohon ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu.
Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Yang ketiga, mendatangkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang rutin membaca istighfar, Allah akan memberikan solusi pada setiap kesulitannya dan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Termaktub dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di antara mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah Ta'ala, dan orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, menghapus dosa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Qatadah berkata, sesungguhnya di dalam Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan obat penawar bagi kalian umat manusia. Adapun penyakit kalian adalah dosa-dosa yang diperbuat, sedangkan obatnya adalah istighfar. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka marilah kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala kesilapan kita semua, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita dihapuskan. Dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fakir mengajak kita semua untuk selalu bertaubat, untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.